Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di pertemuan kimia kita. Hari ini kita akan membahas tentang latihan 4.0 tentang reaksi oksidasi, reduksi, dan pereduksinya. Kita mulai aja di soal nomor 1 dari latihan 4.4. Kita langsung saja di soal nomor 1. Kita bisa tuliskan lagi saja ya. MnO2 S 4HCl Aq MnCl2 ditambah 2Cl2 dalam bentuk gas ini ditambah 2H2O. Nah, untuk di soal yang pertama sendiri itu bilox dari Mn dalam MnO2 itu adalah positif 4, sedangkan dalam MnCl itu adalah positif 2. Jadi proses dari positif 4 ke positif 2, si atom Mn ini mengalami reduksi. Nah, sedangkan untuk bilox Cl dalam unsur yang pertama itu HCl dan unsur yang kedua adalah Cl2. Nah, unsur ini sebenarnya L-nya harusnya kecil ya. HCl itu unsur Cl-nya bernilai negatif 1 bilox Cl-nya, sedangkan untuk Cl2-nya biloxnya 0. Dari min 1 sampai ke 0 ini mengalami perubahan sehingga si Cl ini mengalami oksidasi. Nah, untuk soal nomor 1, jadi si Mn ini mengalami reduksi, sedangkan untuk Cl-nya itu mengalami oksidasi. Selanjutnya untuk soal yang B kita tulis lagi Cl2 maaf kita tulis lagi aja. Untuk yang B Cl2 ditambah 2Ki mengalami perubahan menjadi KCl ditambah I2. Nah, untuk soal yang B, jadi bilox Cl2 ini mengalami reduksi dibandingkan dengan HCl. Biloxnya Cl2 yaitu 0, sedangkan KCl itu adalah min 1. Nah, jadi Cl mengalami reduksi.
Selanjutnya yaitu unsur dari atom I. Biloks dari I di KI dengan biloks dari I2. Kalau di KI ini adalah -1, kalau dari I2 ini adalah 0. Jadi atom I mengalami oksidasi. Oke. Selanjutnya untuk yang C. Untuk yang C, soal yang C ini langsung aja. Karena tadi di cara yang A sama B sudah dijabarkan. Untuk yang C, ini adalah atom dari Fe. Di mana atau di dalam atom Fe positif ini memiliki jumlah biloks positif 2. Sedangkan dalam Fe ini 2 positif, di sini 3 positif, itu memiliki jumlah biloks positif 3. Jadi Fe mengalami oksidasi. Sedangkan untuk atom Mn ini adalah biloks Mn. Biloks Mn dalam yang satunya MnO4, yang keduanya adalah Mn dengan ion 2 positif. Di atom atau di unsur MnO2, biloks Mn itu positif 7. Nah, sedangkan untuk unsur atom dari biloks Mn dalam MnO4 dengan atom negatif itu dengan ion negatif itu bernilai positif 7, dan Mn dengan ion 2 positif itu jumlah biloksnya positif 2. Sehingga atau jadi atom dari Mn mengalami reduksi. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1, latihan 4.4. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, kita bisa tuliskan kembali unsurnya. Yang pertama itu CuO ditambah H2 dalam bentuk gas ditambah H2O dalam bentuk parutan. Nah, untuk atom dari CuO dengan unsur atom Cu, di mana Cu-nya aja ini memiliki biloks positif 2, sedangkan Cu-nya aja 0. Dan untuk H2 dengan H2O, jumlah biloks H2 ini 0, H2O-nya itu adalah positif 2. Jadi, untuk CuO yaitu oksidator. Atau dalam kurung bisa kita artikan zat pengoksidasi. Sedangkan untuk
unsur H2 yaitu reduktor. Karena mengalami kenaikan bilox, atau bisa kita artikan reduktor ini sebagai zat pereduksi. Nah, jadi untuk CuO ini mengalami penurunan, jadi dinamakan zat pengoksidasi. Untuk H2 ini merupakan zat pereduksi atau reduktor karena mengalami kenaikan bilox. Oke, selanjutnya untuk yang B. Nah, yang B bisa kita tulis lagi Cu 4HNO3 mengalami perubahan CuNO3. Oh, ini nggak muat, kita ulangi lagi. Untuk yang B, maaf, kita lanjut di sini, ditambah 4HNO3 mengalami perubahan. Untuk CuNO3 ditambah 2NO2 dalam bentuk gas, 2H2O dalam bentuk larutan. Nah, untuk di soal yang B ini, kita pantau untuk Cu-nya sendiri dengan unsur Cu kurung buka NO3 kurung tutup 2. Nah, untuk Cu sendiri biloxnya itu 0. Untuk Cu kurung buka NO3 2, ini jumlah biloxnya 3. Nah, saat dia mengalami perubahan bilox atau mengalami kenaikan bilox, maka Cu-nya itu sebagai zat reduksi. Karena mengalami kenaikan bilox. Terus yang kedua, yaitu kita pantau untuk unsur HNO3. Kita pantau untuk unsur HNO3 dengan NO2-nya saja, di mana 4HNO3 itu memiliki jumlah biloxnya positif 5. Sedangkan untuk 2NO2 jumlah biloxnya adalah positif 4. Sehingga HNO3 ini mengalami penurunan atau bisa dikatakan zat pengoksidasi karena mengalami penurunan bilox. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang B, zat reduksinya adalah CO, zat pengoksidasinya adalah HNO3. Cu kenapa dikatakan zat reduksi? Karena mengalami kenaikan bilox. Sedangkan HNO3 kenapa dikatakan zat pengoksidasi? Karena mengalami penurunan bilox. Kita lanjut untuk soal yang C-nya. Jawaban yang C. Kita lanjut untuk yang C. Nah, kita tulis lagi atomnya. Tapi bisa langsung karena kebetulan yang C ini lebih dekat dengan di bawah, jadi bisa kita langsung coretkan saja. Nah,
2MnO4 ini memiliki bilox positif 7, sedangkan 2Mn dengan ion positif 2 ini memiliki jumlah bilox 2. Jadi mengalami penurunan nih, sehingga kita bisa artikan MnO4 negatif adalah zat pengoksidasi. Karena dia mengalami penurunan bilox. Nah, karena dia mengalami penurunan bilox. Sedangkan untuk atom yang kedua, kita pantau 10Cl dengan ion negatif. Ini dengan 5Cl2. Di mana 5Cl2 ini adalah 0. Sedangkan untuk 10Cl dengan ion negatif adalah -1. Jadi untuk Cl-nya, Cl negatif, yaitu zat tereduksi. Karena mengalami kenaikan bilox. Oke, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 sudah dibahas. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kalau kalian punya cara dan jawaban yang lebih baik, kirim chat di kolom komentar atau kita sharing bisa di IG saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.